لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa Aswaja TV yang kami muliakan, umat Nabi Muhammad SAW yang berbahagia, yang tadi Anda lihat, begitulah cara kami para ikhwan Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah, khususnya dari pesantren Suryalaya, biasa melakukan zikir harian. Itulah yang tadi disebut dengan zikir jahar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebut zikir jahar. Jahrun itu artinya nyata, eksplisit, terang-terangan. Ada lagi satu lagi disebut zikir khafi. Khafiyun, tersembunyi, laten. Sebagian juga orang menyebutnya itu zikir yang sirri, sir, rahasia. Zikir sirri, zikir rahasia. Tidak dinyatakan dengan ucapan mulut, tetapi hanya dilakukan dengan kolbu. Memang zikir itu berasal dari kata zakara. Dan pada kata zakara terkandung dua jenis makna. Zakara di satu sisi bermakna menyebut-nyebut. Menyebut-nyebut. Menyebut apa? Semua yang terkait dengan Allah. Sebutlah nama sifatnya atau nama zatnya dulu, ya. Meskipun sebagian orang mungkin tidak setuju mengatakan itu adalah ismu zat, tapi sebagian mengatakan oke, kita terima saja. Zakara menyebut-nyebut, sebut nama zat. Allah, 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 Allah. Itu zikir, menyebut-nyebut nama zat. Yang kedua, sebut-sebut nama sifat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Aziz, Ya Qahar, Ya Fattah, Ya Razak, dan lain-lain. Dua itu ada dalilnya di dalam surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 110. Qul Allah, qul, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, qul, katakan kepada umat Islam itu, pada pengikutmu, ud'ullaha, ud'u, serulah oleh kalian, panggillah oleh kalian, ya, sapa oleh kalian. Bagaimana menyapanya? Ud'u Allah, panggil dengan Allah, Allah, ya Allah, 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 ya Allah. Ud'u Allah. Awid'ur Rahman, atau panggil
sapa, seru dengan Ar-Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Atau dengan apa sajalah kalian menyeru, yang jelas dia memiliki al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Al-asmaul husna itu yang kita kenal berjumlah 99, dan itu menunjukkan sifat-sifat Allah. Jadi ada zikir itu dalam makna menyebut-nyebut nama zat Allah, 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 Allah. Bisa juga zikir itu menyebut-nyebut nama sifat Asmaul Husna yang 99. Juga zikir bisa dengan menyebut-nyebut nama martabat. Martabat itu kan kedudukan, ya, posisi. Yang macam mana itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW berkata, khairul kalam ba'dal Qur'an arba'un wa hunna minal Qur'an. Sebaik-baik ucapan sesudah Quran, sebaik-baik sebutan setelah Quran ada 4, wa hunna minal Quran, dan keempat-empatnya pun dari Quran. Mana yang 4 itu? Ucapan yang 4, sebutan 4, yang sebaik-baiknya, yang juga bersumber dari Quran. Subhanallah, Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Boleh dilantunkan dengan cara yang berbeda. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu teknik pelantunannya saja. Mau dibaca satu-satu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, boleh. Ya. Sebutlah nama zatnya, Allah, Allah, Allah. Sebut nama sifatnya, Asmaul Husna yang 99. Sebut nama martabatnya yang 4 itu. Ketika kita menyebut subhanallah, maha suci Allah, kita sedang menyebut martabat Allah, kedudukan Allah yang suci, suci dari segala kelemahan, kekurangan, kebodohan. Ketika kita sedang menyebut alhamdulillah, 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 segala puji milik Allah, kita sedang menyebut-nyebut martabat Allah yang dialah penyandang segala gelar, penyandang segala sebutan, penyandang segala atribut kebaikan. Ketika kita sedang menyebut-nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu martabat Allah yang ahad, esa, tunggal, tidak berbilang, tidak bersusun. Kalau satu saja itu ada, bisa berbilang, satu itu bisa 2, 3, 4. Satu saja bisa ada susunannya. Satu itu bisa tersusun dari setengah-setengah, satu itu bisa tersusun dari seperempat, 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 seperempat. Tapi kalau sudah ahad, tunggal, dia tidak berbilang, karena satu yang tidak ada 2, 3, dan 4-nya. Dia tidak bersusun, satu yang tidak ada setengah, seperempat, dan lain-lain. The only. Itu. Ketika kita menyebut-nyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, martabat Allah yang akbar, yang maha tinggi, maha mulia, maha agung. Itu sebut nama zat Allah, 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 Allah. Sebut nama sifat Asmaul Husna 99. Sebut nama martabat yang 4. Sepanjang menyebut-nyebut itu disebut zikir. Dan yang keempat, sebut-sebutlah ayat-ayatnya. Maka menyebut-nyebut, merapalkan ayat-ayat Quran itu masuk kategori zikir juga. Loh, memangnya Quran itu zikir? Iya. Lihat dalam surat Yasin, surat 36 ayat 69. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Kata Allah, dan bukanlah yang kami ajarkan itu syair-syair, dan dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak memerlukan syair.
In huwa illa dzikrun wa Qur'anum mubin. Sesungguhnya yang kami ajarkan itu adalah zikir, pengingat sekaligus bacaan yang nyata. Quran itu disebut juga az-zikr, yang dalam ayat lain dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang menurunkan itu az-zikr. Az-zikr itu Al-Quran, dan kami akan memeliharanya. Jadi zikir berasal dari kata zakara. Zakara bisa bermakna menyebut-nyebut. Menyebut apa? Sebut nama zatnya, Allah, 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 Allah. Sebut nama sifatnya, Asmaul Husna yang 99. Sebut nama martabatnya yang 4 itu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau sebut-sebut ayat-ayat Quran, sebut ayat-ayatnya. Apakah keseluruhan ayat Anda baca dari awal sampai akhir itu Quran Anda baca, itu Anda disebut berzikir, atau surat tertentu saja? Surat Yasin saja Anda baca, surat Waqiah saja Anda baca, surat Fatihah saja Anda baca berulang-ulang, itu zikir. Atau lebih kecil porsinya dari sebuah surat, satu ayat saja, ayat kursi saja Anda baca berulang-ulang, itu zikir juga. Bahkan potongan ayat, bukan ayat utuh, potongan ayat. Ya. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu potongan ayat. Nah, jadi silahkan berzikir dengan cara menyebut-nyebut. Itulah zikir jahar, itulah zikir nyata. Zikir jahar, zikir nyata menggunakan mulut. Nah, ada makna zikir yang kedua. Zakara selain bermakna menyebut-nyebut, zakara juga bermakna mengingat. Zakara itu mengingat, mengingat-ingat, mengenang, merasakan atau merasa-rasakan, menyadari, itu juga zikir. Maka zikrullah mengingat Allah, mengingat Allah. Zikrullah mengenang, merasakan, merasa-rasakan kehadiran Allah, itu pun zikir. Zikrullah itu menyadari keberadaan Allah, nah, itu pun zikir. Nah, zikir dalam makna kedua, mengingat, mengenang, merasakan, menyadari, itu zikir yang tidak menggunakan mulut, tapi menggunakan kolbu. Kolbu itu pusatnya ruh. Orang Jawa menyebutnya manah, orang Sunda menyebutnya manah. Karena manah bahasa Jawa, bahasa Sunda itu berasal dari bahasa Sanskerta, manas. Orang Inggris menyebutnya mind, ya, pusatnya ruh. Jadi kembali, zikir itu ada dua macam. Ada yang disebut zikir jahri, zikir nyata, dalam makna menyebut-nyebut menggunakan mulut. Dan ada zikir yang disebut zikir khafi, zikir tersamar. Sebagian orang menyebutnya zikir sirri, zikir rahasia. Karena zikir di sini tidak menggunakan mulut menyebut-nyebut, tapi zikirnya menggunakan kolbu, manah. Matanya terpejam, mulutnya diam. Seringkali kepala terlihat menunduk. Orang menyangka sedang tidur. Tidak, dia tidak tidur. Dia sedang tawajuh. Dia sedang menghadapkan dirinya ke Allah. Dalam keheningan, dalam keterpejaman, ketertundukan kepalanya, kolbunya sibuk mengingat Allah, mencintai Allah, merindui Allah, gemuruh dengan goncangan kerinduan kepada Allah. Orang luar melihatnya, dia sedang tertunduk seperti tidur. Memang ada juga di sebelahnya orang yang tertunduk dan tidur betulan begitu. Nah, kalau yang satu lagi kelihatannya aja tidur, tapi di sini sibuk. Nah, jadi ada zikir jahri, zikir nyata menggunakan mulut menyebut-nyebut, ada zikir dengan kolbu, dengan hati nurani, dengan manah.
Itu yang disebut dengan zikir khafi, tersamar, atau zikir sirri. Yang tadi Anda lihat di awal acara ini saya melakukannya, La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. itu jenis zikir jahri, zikir jahar, yang biasa kami dan kawan-kawan dalam Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suryalaya mengamalkannya. Yang setelah zikir jahar itu dianggap cukup, maka kami masuk zikir kedua. Mata dipejamkan, mulut rapat, tidak mengeluarkan suara, kepala tertunduk ke arah kolbu, ke arah jantung. Saat itu hanya menonton, merasakan, menyadari gemuruh dan gejolak kolbu, mencintai, merindui Allah. Itu zikir khafi. Jadi memang zikir berasal dari kata zakara, bisa bermakna menyebut dengan mulut, atau juga bermakna mengingat, mengenang, merasakan dengan kolbu. Juga para pemirsa Aswaja TV yang kami cintai, sebagai tambahan referensi bisa kita lihat dalam surat ke-67 ayat 13. Kadang orang menyebutnya surat Al-Mulk, kadang orang menyebutnya surat Tabarak, karena memang ayat pertamanya berbunyi Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maka ada yang menyebutnya surat Tabarak, ada yang menyebutnya surat Al-Mulk. Di ayat ke-13 Allah katakan wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Sir, rahasia. Asirru, rahasiakanlah olehmu. Wa asirru qawlakum, rahasiakan ucapanmu. Atau ijharu, nyatakan, nampakkan, eksplisitkan. Ini yang dipahami oleh sebagian ulama, zikir itu apakah kamu mau sirkan zikir rahasia di dalam kolbu saja, atau zikir mau ijharu, dijaharkan, diucapkan, boleh-boleh saja. Toh akhirnya yang penting, sambungan ayat itu berbunyi, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam dadamu. Nah, ini menjadi catatan bahwa betapapun zikir memang ada dua macam. Boleh zikir jahri melalui mulut, menyebut-nyebut. Boleh zikir menggunakan kolbu, hati nurani. Tetapi kata-kata innahu alimun bidzatis sudur, Allah maha mengetahui apa yang ada, apa yang terjadi dalam dadamu, berarti titik berat zikir yang utama itu, zikir yang sebenar-benar zikir itu yang terjadi di dalam kolbu, di dalam manah. Barangkali di antara pemirsa kemudian ada yang bertanya, kalau memang zikir yang sebenar-benar zikir itu kalau sudah tembus ke dalam kolbu, tidak lagi zikir mulut tapi menjadi zikir hati nurani, kalau memang itu yang paling sebenar-benar zikir, lalu apalagi gunanya zikir jahar? Apalagi gunanya berzikir menggunakan mulut yang menyuarakan? Tetap ada gunanya. Tetap ada gunanya. Sekadar ilustrasi, barangkali kita masih ingat ketika kita kecil dulu, kakek kita dulu kalau mau menghidupkan mesin mobil bagaimana? Mesin itu kan ada di dalam bonet bagian depan mobil. Bagaimana mesin yang di dalam itu dihidupkan? Itu dipancing dari luar menggunakan engkol, slenger, dengan besi yang bengkok, ditusukkan masuk ke dalam lubang yang ada di puli, lalu dipaksa diputar, diengkol, diselenger. Akhirnya mesin yang di dalam hidup, begitu di dalam hidup, engkol selenger dilepas. Jadi kira-kira zikir jahri dengan mulut itu untuk mengengkol, menselenger kolbu. Karena kolbu itu seringkali goflah, lalai.
Kolbu itu karena lalainya, dia lengah, dia terlena, dia teledor. Nah, di engkol itu, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dirasakan tembus. Jadi betapapun zikir sebenar-benar zikir adalah zikir dengan kolbu, tetap saja zikir jahri dengan mulut itu penting untuk mengengkol, menslenger, mengaktifkan. Nah, kalau kolbunya sudah sudah terus ingat Allah, mencintai Allah, merindu Allah, sibuk dalam gemuruh bercinta dengan Allah, kalau itu sudah terjadi, mulut boleh diam. Mulutnya diam, tapi di sini sibuk. Itu yang kata Nabi Muhammad SAW, inna ainaini tatamani. Di saat tidur, dua mataku tidur. Tidur mata. Wa qalbi la yanam. Tetapi kolbuku tidak tidur. Nah, bayangkan coba. Kolbu tidur, di sini zikir. Ada yang matanya tidak tidur. Ada yang matanya tidur, kolbunya zikir. Ada yang matanya tidak tidur, mungkin dia mengajar. Matanya mengajar, mulutnya menyampaikan pesan-pesan pembelajaran, tapi kolbunya ke Allah. Ada yang mulutnya terlibat negosiasi dagang, negosiasi bisnis. Dia dalam rapat, ya, dalam negosiasi bisnis, kolbunya zikir. Ada yang tangannya sibuk menyetir mobil. Terlihat mulutnya dia mata menatap jalan, tapi kolbunya sibuk dalam zikir Allah. Zikir memang berasal dari kata zakara. Zakara bisa bermakna menyebut-nyebut dengan mulut. Zakara bisa bermakna mengingat, mengenang, merasakan, menyadari keberadaan Allah dengan kolbu. Yang mana saja silahkan, dua-duanya boleh. Tetapi innahu alimun bizatis sudur. Allah mengetahui apa yang terjadi di dalam dada. Dan sebenar-benar zikir kalau dia sudah tembus menjadi zikir qalbi. Hal itu terkait juga dengan surat Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Wa'lamu, ketahuilah olehmu, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yahulu. Agak sulit memang mencari terjemahan yang pas banget tentang yahulu ini. Hala yahulu haul, ya. Bisa diartikan bertempat, mengambil tempat, berputar, ya, ada siklus. Nah, saya untuk mudahnya memahami yahulu itu berinteraksi. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi, ya, itu berinteraksi dengan manusia melalui kolbu si manusia. Jadi hubungan manusia dengan Allah itu melalui kolbu. Nah, kalau kolbunya kotor, connectivity, ketersambungan, keterhubungan dengan Allah itu pun rusak. Nah, kalau kolbunya bersih, maka ketersambungan manusia dengan Allah itu akan jadi bagus. Karena itu menjadi penting selalu menjaga kebersihan kolbu. Bagaimana menjaga kebersihan kolbu? Likulli syai'in saqalah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih kolbu adalah zikrullah. Karena itu zikir, meskipun kita zikirnya zikir jahri diucapkan dengan mulut, tetap saja zikir jahri dengan mulut itu diarahkan ke kolbu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah. Tembuskan masuk. Dia menghantam kolbu yang sudah membeku, berkarat. Dia menghidupkan, mengaktifasi kolbu yang sedang terlena, lengah. Maka akhirnya zikirnya masuk. Ini ada zikir jahri dengan mulut, ada zikir khafi, zikir sirri dengan kolbu, dan dua-duanya itu saling memperkuat. Zikir jahar untuk mengengkol dan dilanjutkan dengan kolbu yang tersambung ke Allah. Sebenar-benar zikir adalah kalau zikirnya itu sudah tembus ke dalam kolbu. Nah, itu. Nah, saudara sekalian, para pemirsa Aswaja TV yang kami muliakan, tariqah, tarekat,
itu ada banyak namanya, ada banyak macamnya. Silahkan saja pilih salah satu, karena tarekat itu sendiri artinya metode. Metode membersihkan diri, metode mengaktifkan kolbu untuk bersambung dengan Allah, metode untuk membangun ketawakalan. Ketawakalan bersiap menerima faid, limpahan nur cahaya dari Allah, limpahan hidayah, karamah, barokah. Nah, apapun nama tarekatnya tidak jadi masalah, tetapi yang paling penting dalam kita bertarekat, yang paling penting itu adalah siapa mursyidnya. Itu bukan soal adu banyak amalan, bukan soal yang ini harus suluk, harus halwat 40 hari 40 malam, yang ini kok tidak ada suluknya. Bukan soal di amalan, bukan soal banyak, bukan soal apa yang dibaca, tetapi yang paling utama dalam bertarekat adalah mursyidnya. Kalau mursyidnya seorang waliullah, dia ulama, dia waliullah, dan musalsal, kemursidannya, kewaliannya bersambung, dia dapatkan kewalian, kemursidan itu dari gurunya, generasi sebelumnya yang juga waliullah, yang sang guru mendapatkan dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, dari gurunya lagi, terus bersambung musalsal kepada Rasulullah SAW. Apapun yang diajarkan oleh wali mursyid macam itu bagus. Walaupun dikatakan cuma kamu wiridkan saja bismillahirrahmanirrahim, 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 walaupun hanya itu saja, itu bagus, karena kamu mendapatkannya dari seorang waliullah yang menjadi mursyid yang musalsal bersambung ke Allah. Walaupun yang beliau ajarkan cuma hak, itu saja yang diajarkan, tapi Anda mendapatkannya dari waliullah, itu bagus, daripada sibuk dengan bacaan yang berlembar-lembar, dibaca beratus kali, beribu kali, tetapi Anda mendapatkannya dan Anda melakukannya terputus, tidak terbimbing oleh wali mursyid yang musalsal. Karena tarekat itu pembersihan ruh, pembersihan kolbu, hati nurani, bukan soal berbanyak-banyak bacaan, bukan soal apa yang dibaca. Yang paling pertama dulu, dari siapa Anda mendapatkannya, dan semua proses rohaniah itu Anda lakukan dibimbing oleh siapa. Itu dulu. Nah, maka saya katakan tadi, saya hanya memberi contoh bagaimana dengan la ilaha illallah dan Allah yang di dalam kolbu itu yang dalam tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suralaya disebut zikir harian, zikir jahar dan khafi. Nah, kalaupun Anda punya tarekat lain, silakan. Nah, whatever, apapun bacaan zikirnya, tapi yang paling penting adalah wali mursyidnya. Yang kedua, kalau sudah kita jumpa dengan seorang waliullah, ulama warasatul anbiya, yang musalsal bersambung spiritualitas dan pembelajarannya atau ijazahnya bersambung sampai ke Rasulullah, lalu kita jadikan beliau sebagai mursyid, nah, maka yang nomor dua penting adalah istiqomah. Istiqomah wal jamaah. Jadi sudah ada mursyidnya, yang berikutnya adalah keistiqomahan, kekonsistenan, keajekan, kedisiplinan, keterus-menerusan kita mengamalkannya dan berjamaah. At-tariqah al-jamaah. Tarekah itu berjamaah. Seorang mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Haqqani, Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani katakan, dalam sering saya dengar khutbah beliau, at-tariqah is association. Tarekah itu keberjamaahan. Jadi setelah siapa wali mursyidnya, yang kedua penting adalah istiqomah bil jamaah. Nah, itu keistiqomahan dalam keberjamaahan. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian yang ketiga adalah bersikap cermat, muraqabah, hati-hati
Jangan sampai dalam proses membersihkan diri, proses bertarekat itu yang muncul justru ta'ajub, kebanggaan terhadap diri, ajib, kagum terhadap diri sendiri, atau menjadi riya, menjadi ingin menampilkannya pada orang lain, atau menjadi takabur, looking down, look down, merendahkan orang lain, merasa diri paling tinggi. Nah, muraqabah itu dijaga diri. Nah, kalau sudah wali mursyidnya pas, musalsal, dilakukan dengan istiqamah, berjamaah, penuh dengan muraqabah, terus mencermati diri, bersikap hati-hati, hati-hati dengan sikap batin, hati-hati dengan apa yang dimakan, diucapkan, dilakukan. Nah, itu 3 prinsip mendasar, maka Anda akan mendapatkan buah dari tarekat itu. Tetapi saya mengerti banyak para pemirsa sendiri pun bertanya-tanya, apa bedanya tarekat dengan perdukunan? Kenapa muncul pertanyaan macam itu? Karena memang banyak di masyarakat yang namanya tarekat, mengaku bertarekat, diaku disebut sebagai tarekat, ternyata ujung-ujungnya perdukunan, zindik, klenik. Memang betul. Maka dalam kajian-kajian ketasawufan, kajian-kajian tentang spiritualitas, dalam buku-bukunya yang berbahasa Inggris, dibedakan antara mysticism dengan magic. Apa itu mysticism? Ketasawufan, apa itu magic? Dan magic dibagi 2 lagi, ada black magic, magic hitam, bahasa Arabnya as-sihr, itu sihir, dan ada white magic, magic putih, yang dalam bahasa Arabnya orang banyak menggunakan istilah hikmah. Nah, beda antara ahli tariqah, ahli tasawuf itu berbeda dengan ahlul hikmah, itu beda. Apalagi dengan ahlu sihir, itu berbeda. Dan sihir dengan hikmah itu ada kesamaan-kesamaan, ada kemiripan-kemiripan. Karena itu fokuslah bertariqah, bertasawuf, bukan berhikmah. Nah, sebab kalau sudah berhikmah itu yang disebut black magic, yang enggak jauh, tidak jauh beda juga dengan black magic itu ya. Nanti di lain kesempatan kita bahas perbedaan antara mysticism dengan magic. Namun kembali, bahwa manusia itu memang perlu berzikir, ya. Dan zikir itu salah satu alat, salah satu instrumen dalam orang bertarekat. Salah satu alat atau instrumen dalam orang membersihkan ruhnya, kolbunya, mengaktifkan kolbunya untuk bersambung kepada Allah. Salah satu metode untuk menempatkan diri dalam posisi siap menerima faid, limpahan dari Allah. Nah, itu zikir, itu adalah instrumen pokok dalam bertarekat. Karena itu menjadi penting kita berzikir. Zikir jahar diucapkan dengan mulut, dan zikir khafi atau sirri tidak dengan mulut tapi dengan kolbu. Namun lagi-lagi zikir yang menjadi bagian atau zikir yang menjadi instrumen alat bertarekat itu Anda dapatkan dari mana? Anda harus mengambilnya dari orang-orang yang memang kolbunya sudah suci, sudah bersih, dan dia sudah connected dengan Allah. Ambillah zikir itu dari mursyid-mursyid. Mursyid itu artinya mentor, pembimbing. Mursyid yang bagaimana? Mursyid yang waliullah, yang kekasih Allah. Mursyid yang bagaimana? Yang ulama. Karena ulama itu, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, Anda harus ambil zikir itu dari para mursyid yang waliullah, yang ulama, yang mereka pun terbimbing oleh guru sebelumnya, musalsal, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya, zikirnya cuma zikir jahar, la ilaha illallah. Ini sesuatu yang orang sudah banyak mendengarnya. Tetapi kalau Anda mendapatkannya dari sembarang orang, jelas berbeda dengan orang yang mendapatkan kalimat la ilaha illallah itu dari seorang wali mursyid. Ada proses pembelajaran yang dalam Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya itu disebut dengan istilah talqin. Berasal dari kata laqqana. Laqqana membelajarkan,
talqin, pembelajaran. Talqinuz zikir, ada proses talqinuz zikir, pembelajaran zikir. Yang dalam tarekat lain ini disebut juga pengijazahan atau disebut juga baiat. Yang kadang-kadang dalam orang suka curiga juga, khawatir itu dengan baiat-baiat, karena ada juga gerakan-gerakan Islam politik yang menggunakan baiat untuk membangun konstituen, dukungan dan kefanatikan kelompok. Baiat di sini itu baiat kepada Allah. Misalnya ketika kita menyaksikan Syekh Nazim Adil Haqqani atau Syekh Muhammad Hisham Qabbani sedang memberikan baiat zikir, itu dengan meletakkan tangan di kepala atau di pundak, atau bahkan dengan menyalaminya, atau bahkan dengan tongkatnya disentuhkan di pundak, lalu bertanya, apakah kamu terima Allah sebagai Tuhanmu? Apakah kamu terima Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan pemimpinmu? Apakah kamu terima Islam sebagai agamamu? Apakah kamu terima Quran sebagai kitabullah, pedoman hidupmu? Apakah kamu terima Naqsabandiyah sebagai tarekahmu? Ketika si murid menjawab terima, itu sudah terjadi baiat. Ya, ini berbeda dengan baiat politis. Baiat politis itu berjanji untuk mendukung ini, bahkan diberikan kompensasi. Kalau baiat dalam tarekat itu baiat untuk komit terhadap Allah, untuk komit dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah, untuk komit merasa terikat dalam mengamalkan zikir-zikirnya. Itu. Dan baiat itu penting. Karena itu dalam ayat Quran dikatakan, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'un Allah. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepada engkau hai Muhammad sama dengan dia berbaiat kepada Allah. Itu kan baiat kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW kan sudah wafat. Betul, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tetapi setelah Nabi Muhammad kan ada kader beliau, itulah para ulama. Dan beliau jelas menyebutkan, innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Itulah para waliullah. Maka berbaiat kepada para waliullah, berbaiat kepada para ulama warasatul anbiya, berbaiat untuk menerima ajaran dan mengamalkannya dengan penuh kesungguhan, itu adalah suatu keniscayaan. Maka kami yang lama mengamalkan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di Suryalaya itu menyatakan talqin itu salah satu central fokus. Udah central fokus ya, titik utama ketika seseorang itu mulai mengamalkan tarekat. Ditalqin dulu. Meskipun nanti pengamalannya cuma dua, zikir jaharnya la ilaha illallah. Kalau cuma itu dari kecil juga kami sudah melakukannya. Beda, Bung. Anda yang mengamalkannya setelah ditalqin zikir, diberikan, diajarkan oleh seorang wali mursyid, dengan Anda yang sekadar mengamalkannya asal dengar dari mana-mana, itu beda. Dan semua orang yang pernah mengamalkan dan bertarekat paham betul perlunya proses talqin atau pengijazahan, proses baiat, mengambil zikir dari wali mursyid, itu semua orang paham. Berbeda hasilnya antara yang mengamalkan la ilaha illallah dengan bertalqin, berbaiat, maupun dengan yang mengamalkannya tanpa mendapatkan talqin zikir. Nah, saudara sekalian, zikir la ilaha illallah itu adalah afdalul zikir, zikir yang paling afdal, paling utama. Bahkan dalam sebuah hadis pun, hadis qudsi kalau tidak salah, Allah pun katakan, kalaulah ada sebuah bejana, sebuah timbangan, sebuah mizan yang sangat besar, yang di satu piring timbangan itu diletakkan alam semesta dan seluruh isinya, dan di piring timbangan yang satu lagi diletakkan la ilaha illallah, maka la ilaha illallah masih jauh lebih berat, lebih berbobot daripada alam dan seluruh isinya. Dia la ilaha illallah itu zikir yang paling afdal. La ilaha illallah itu zikir yang lebih utama daripada dunia dan segala isinya. La ilaha illallah juga adalah
yang Rasulullah katakan harus diucapkan sebanyak-banyaknya. Yang dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan, jaddidu imanakum, perbaharuilah olehmu iman kamu. Jaddidu, lakukan tajdid yang terus menerus terhadap iman, pembaruan iman. Para sahabat Nabi dikatakan bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana cara kami memperbarui iman? Iman itu di dalam kolbu, pusatnya ruh. Bagaimana menyervisnya? Dan Nabi katakan, aksiru min qaul, perbanyaklah ucapan la ilaha illallah. Aksiru, perbanyak. Aksiru bukan sedikit. Aksiru bukan sekali-sekali. Aksiru bukan kadang-kadang. Aksiru, perbanyak, jumlahnya banyak, dan terus menerus. Ajak dalam kedisiplinan. Apa yang aksiru, apa yang perbanyak? Min qaul, ucapan. Ucapan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu diucapkan. Diucapkan, dibanyakkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tapi sungguh pun diucapkan dengan mulut, arahkan ke kolbu. Nah, karena itu puncaknya di sini, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Masuk dan terus hidup kalbunya dalam zikir. Jadi la ilallah itu paling afdol. La ilaha illallah itu lebih berat, lebih berbobot daripada alam semesta dan segala isinya. La ilaha illallah itu sesuatu yang disuruh kita mengucapkannya banyak-banyak dalam rangka tajdid, memperbarui iman. Dan la ilaha illallah itu juga adalah proses, adalah alat untuk cleansing, untuk membersihkan, ya, pembersihan. Dan semua itu diarahkannya ke kolbu, ke dalam mana. Nah, begitu. Ini kalau lihat dan tonton teorinya kayaknya gampang ya, tetapi ada sulitnya. Wajar. Di mana letak sulitnya? Karena manusia itu memiliki korin, ya. Memiliki korin artinya pendamping yang berupa setan atau iblis. Nah, korin yang berupa setan atau iblis itu selalu saja berusaha mengganggu manusia, yang digambarkan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 17. Ketika iblis diusir dan dilaknat oleh Allah dulu di masa Nabi Adam alaihissalam, lalu iblis itu berkata, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Sungguh, tsumma la'atiyanna, ada lam taukid di depan, ada nun tasdid yang juga bermakna taukid di belakang. La'atiyanna, sungguh pasti aku akan selalu mendatangi. Itu cara penerjemahannya. Karena lam taukid di situ menunjukkan kepastian, nun taukid yang ditasdid itu menunjukkan keterus-menerusan. Jadi la'atiyanna terjemahannya sungguh pasti aku akan selalu mendatangi. Mendatangi siapa? Hum, mendatangi manusia. Min baini aidihim wa min khalfihim, dari depan mereka, dari belakang mereka, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan mereka, dari kiri mereka. Setiap saat selalu saja ada setan selalu berusaha masuk dari depan, belakang, kanan, kiri. Berat, zikir itu tidak mudah. Nah, karena itu la ilaha illallah, karena itu la ilaha illallah itu dalam tarekah Qadiriyah Naqsabandiyah, saat mulut mengucapkannya, mulut mengucapkan, tapi la ilaha illallah itu diarahkan masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh, ke dalam ruh bagian bawah, perut bagian bawah, lalu dirasakan zikir itu mengalir naik ke atas, rongga perut, rongga dada, kerongkongan,
terus tembus ke otak sampai ke ubun-ubun. Dirasakan macam ini. La terasa zikir itu dijalankan di dalam la, sambil dia bergerak naik, semua gangguan-gangguan setan yang datang dari depan belakang itu seperti didorong ke atas. La, arahkan ke dada kanan. Ilaha, ilaha. Gangguan-gangguan setan yang coba masuk dari kanan itu ditepiskan ke kanan. Dan illallah ke kiri. Gangguan-gangguan yang coba masuk dari kiri dihadang, ditepis ke kiri sambil terhunjam masuk ke kolbu. La ilaha illallah. Dengan cara itu kita membersihkan diri, memasang benteng dan menghidupkan kolbu untuk bersambung dengan Allah. Nah, pemirsa Aswaja TV yang kami muliakan, itu sebagian dari pengantar kajian kita tentang zikir. Belum sempurna dan memang terlalu banyak bahan yang bisa kita bahas. Lain masa, insya Allah kita jumpa lagi. Teruslah bersama Kiai Haji Wafiuddin Sakam, yang juga Ketua Lajnah Ma'ahid Tarikiyah dari Jatman, Jam'iyah Ahlul Tarekah Mu'tabarah An-Nahdiyah, Asosiasi Tarekat Mu'tabarah di dalam NU. Kita jumpa lagi dalam topik spirituality in work, spiritualitas dalam kerja. Selamat menjalankan ibadah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.